Bab 93. 3 bulan sudah usia kandungan Naura saat ini. Sean memandang penuh cinta pada kedua wanita yang sangat dicintainya sedang bercanda tawa bersama di ruang keluarga. "Sayang," ucap Sean lembut duduk di samping Naura. "Iya mas, mas ada rapat sangat penting hari ini bersama para pemegang saham. Apa mas boleh ke kantor hari ini?" Ucap Sean bertanya pada Naura yang seketika membuat Naura terkejut mendengarnya. Bukan karena apa, pasalnya selama ini Naura selalu membujuk Sean untuk datang ke kantor daripada repot bekerja dari rumah. Tapi Sean tidak pernah mau dengan alasan tidak ingin jauh-jauh darinya. Namun saat ini tanpa disuruh, Sean sendiri yang mengatakan ingin ke kantor. Tentu saja Naura merasa senang mendengarnya, karena setidaknya Naura bisa terbebas dari keposesifan suaminya walau hanya sebentar. "Ya sudah, pergi saja, kan aku gak pernah melarang," jawab Naura santai. Aku berharapnya kamu bilang jangan," ucap Sean lemas. "Lah, suamimu sepertinya ada gangguan kejiwaan, Dera. Tadi pamit mau ke kantor. Nah, pas dikasih izin, malah berharapnya gak dikasih izin," ucap Mami menggelengkan kepalanya melihat tingkah anaknya. "Mami pikir aku gila?" tanya Sean tak terima. "Terus kalau gak gila apa coba?" ucap Mami balik bertanya. "Sudah mas, katanya ada rapat. Ayo ke kamar, biar aku siapkan pakaian kerja mas," jawab Naura menarik paksa tangan suaminya. "Kami ke atas dulu ya Mi," pamit Naura yang dijawab anggukan kepala. Wah, tumben Tuan Sean Alexander yang bucin kepada istrinya ini bisa menghadiri rapat di kantor, ucap Niko meledek Sean setelah mereka selesai rapat. "Kemana Naura?" tanya Rehan. "Kebetulan ada Mami yang menemani istriku di rumah," jawab Sean. "Kau bahagia?" tanya Niko yang mendapat jitakan di kepalanya oleh Rehan. "Apa kau buta hingga tidak bisa melihat kebahagiaan terpancar di wajahnya?" ucap Rehan pada Niko. "Kan aku hanya bertanya." "Oh iya, kalian tahu beberapa minggu yang lalu aku bertemu dengan mantan jalan Sean," ucap Niko membuat Sean sontak menatapnya. "Siapa?" tanya Sean. "Model papan atas si Jenny itu, siapa lagi?" jawab Niko santai, namun terlihat Sean tidak suka mendengarnya. "Jangan sebut dia Jalang," ucap Sean menyela. "Hah? Kau masih peduli pada si Jalang itu?" tanya Niko. "Sudah aku bilang jangan sebut dia Jalang, dia bukan Jalang," ucap Sean dengan nada meninggi. "Tenang Sean, kenapa kau harus marah?" ucap Rehan coba meredamkan emosi Sean. "Aku sadar kalau dia memang wanita yang sombong, tapi itu hanya kepada orang yang tidak mengenalnya. Aku pernah bersamanya kurang lebih 3 tahun, dan aku sangat mengenal baik dirinya. Jenny adalah wanita yang baik. Mungkin sikapnya saja yang terlihat buruk, namun aslinya dia wanita yang baik. Saat masih bersamanya dulu, aku selalu mengawasinya saat dia jauh dariku. Selama dalam pengawasan orang-orangku pun dia tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk kecuali sikap sombongnya saja, dan aku pikir itu wajar. Sebab itulah aku tidak pernah percaya saat kalian mengatakan kalau Jenny adalah wanita yang tidak baik," jelas Sean membuat Niko terdiam mendengarnya. "Tapi dia sudah sangat sering tidur bersamamu Sean," ucap Rehan menyela. "Saat itu aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kami melakukannya atas dasar suka sama suka. Kalian salah jika berpikir dia wanita yang mudah memberikan tubuhnya pada sembarang pria. Percaya atau tidak, aku adalah pria kedua yang pernah menyentuhnya," jawab Sean tenang membuat Rehan dan Niko terkejut mendengarnya. "Apa kau masih mencintai Jenny?" tanya Niko. "Tidak, rasa cintaku padanya dulu benar-benar sudah hilang saat aku bertemu dengan Naura. Aku hanya menyayanginya karena dia satu-satunya wanita yang baik yang pernah dekat denganku selain istriku. Saat ini hanya Nana yang ada di hati dan hidupku. Aku sangat mencintainya, bahkan sangat-sangat mencintainya," jawab Sean tenang, namun tiba-tiba merindukan istrinya yang baru 3 jam tidak dilihatnya. Sean mengeluarkan handphone dari saku jasnya lalu coba menelepon Naura. "Assalamualaikum mas," sapa Naura lembut di seberang sana. "Waalaikumsalam. Kamu lagi apa sayang?" "Ini lagi jalan sama Mami di mall dekat kantormu," jawab Naura yang membuat Sean sontak bangkit berdiri dari duduknya. "Ada apa?" tanya Rehan dan Niko bingung menatap Sean. "Aku pulang," jawab Sean cepat berlari meninggalkan kantornya. "Kamu di mana?" tanya Sean lagi menelpon Naura saat dirinya sudah berada di mall yang disebut Naura. "Di lantai 5 RR Butik." "Jangan kemana-mana, tunggu di sana," ucap Sean lalu memutuskan panggilannya tanpa menunggu jawaban Naura. "Siapa sayang?" tanya Mami. "Siapa lagi Mi?" jawab Naura santai menyimpan kembali handphonenya lalu mengikuti Mami memilih beberapa pakaian buat ibu hamil. Tak lama kemudian terdengar suara pria yang sangat dikenal Naura berada tepat di belakangnya. "Sayang, kenapa gak bilang dulu kalau mau keluar?" tanya Sean dengan nafas menggebu. "Mami yang ajak Naura keluar," jawab Mami Sean.
Tapi kenapa nggak kasih tahu dulu, Mi? Nana sekarang sangat mudah lelah. Bisa bahaya jika dia sampai kelelahan, Mi. Ucap Sean lembut agar tidak menyinggung maminya. Sean, Mami paham kalau kau mengkhawatirkan istrimu, tapi ibu hamil juga butuh refreshing. Dia bisa tertekan jika terus-terusan berada di rumah dan itu juga tidak baik untuk kehamilannya. Jawab Mami. Iya Mas, aku juga bosan kalau terus-terusan di rumah. Aku juga nggak capek kok. Ucap Naura lembut mengelus lengan Sean. Iya, maafkan aku sayang, karena kurang memahami apa yang kamu mau. Jawab Sean lembut membawa Naura ke dalam pelukannya. Belanjanya sudah kan? Kita pulang ya. Ucap Sean lagi yang mau tidak mau disetujui Mami dan Naura. Bab 94. Setiap hari kehidupan mereka dilalui dengan canda tawa kebahagiaannya. Tak lupa tentunya drama yang selalu hadir karena sikap posesif Sean. Selama ini juga setiap bulan baik keluarga Naura ataupun Sean selalu bergantian datang mengunjungi dan menemani Naura. Tidak terasa usia kehamilan Naura sudah menginjak 9 bulan. Hanya tinggal menunggu hari untuk persalinannya saja. Mas, kita mau kemana? Beli keperluan sih boy. Mas, mau beli apa lagi? Kamar yang kita siapkan buat baby sudah sangat lengkap mas. Keperluan baby juga tidak ada yang kurang. Jawab Naura. Masih ada yang ingin mas beli. Jawab Sean santai menuju toko perlengkapan bayi. Mas, sudah. Ucap Naura lagi saat Sean tak henti-hentinya mengambil perlengkapan bayi yang Naura pikir tidak perlu. Sedikit lagi sayang. Jawab Sean untuk kesekian kalinya saat Naura coba menghentikannya. Ya sudah terserah, aku tunggu di sana. Ucap Naura pasrah lalu duduk di sofa tunggu toko tersebut. Naura duduk memperhatikan Sean yang terlihat sangat antusias menyambut kehadiran anak mereka yang tinggal menghitung hari lagi. Sean yang sedang memangku laptopnya mengalihkan tatapannya pada Naura yang terlihat cemberut menatapnya. Kenapa sayang? Tanya Sean lembut. Ngantuk, mau tidur tapi maunya dipeluk. Jawab Naura manja. Hai boy, mamimu semakin hari semakin manja saja. Dedi mencintai kalian sayang. Ucap Sean lembut mengecup perut Naura lalu mengangkatnya menuju ranjang mereka. Sayang, ini semakin besar dan montok saja. Ucap Sean mengecup ceruk leher Naura dengan tangannya yang meremas pelan dada Naura. Mas, ngantuk. Rengek Naura namun tak dihiraukan Sean yang semakin liar menggerayangi tubuh Naura. Desah Naura keluar saat mulai terangsang dengan ulah Sean, membuat Sean semakin terbakar oleh gairahnya. Sean mulai berpindah posisi menjadi di atas tubuh Naura, mulai membuka setiap helai benang yang menempel di tubuh mereka. Kecupan-kecupan lembut dilayangkan di setiap inci kulit Naura, membuat Naura semakin mendesah. Saat senjata Sean telah tenggelam di dalam tubuh Naura, Sean kembali mencium lembut bibir Naura dengan sebelah tangannya yang juga meremas lembut dada Naura. Genjotan yang berawal pelan mulai bergerak cepat. Genjotan demi genjotan terus dilakukan Sean namun tetap dengan ritme yang lembut karena tidak ingin menyakiti bayi mereka. Desahan dan erangan keluar dari kedua bibir mereka, berpacu dan terus berpacu hingga mencapai puncak kenikmatan. Setelah mencapai puncaknya, Sean tidak berniat melepaskan penyatuan mereka karena senjatanya masih terasa ingin mengulanginya. Sayang, satu kali lagi ya. Pinta Sean lembut penuh harap pada Naura. Melihat Naura yang mengangguk menyetujui permintaannya membuat Sean kembali menggenjot Naura namun sebelumnya merubah posisi dan gaya bercinta mereka. Rasa puas dan kenikmatan tidak tara kembali dirasakan Sean saat telah mencapai puncaknya untuk yang kedua kalinya. Sean melepaskan penyatuan mereka lalu mengecup lembut dahi Naura yang terlihat mulai memejamkan matanya. Ibu, Mami, kalian masak apa? Tanya Naura pada kedua wanita parubaya yang sedang berkutat di dapur. Kami memasak makanan kesukaan kalian sayang. Sean masih tidur? Ucap Mami lembut bertanya yang dijawab anggukan oleh Naura. Kamu duduk saja ya, mau susu? Biar ibu buatkan. Tanya ibu. Iya bu, terima kasih. Jawab Naura. Au, ucap Naura dalam hati saat untuk kedua kalinya perutnya merasa nyeri namun hanya sesaat. Sayang, kenapa? Tanya ibu yang sempat menangkap saat Naura terlihat meringis. Tidak apa-apa bu, dia hanya menendang. Jawab Naura mengelus perutnya. Siang harinya Naura yang merasa ingin pipis segera masuk ke kamar mandi. Melihat ada bercak kemerahan di celana dalamnya membuat Naura menjadi panik namun tetap berusaha tenang. Ibu, Mami, panggil Naura pada ibu dan mertuanya yang sedang asik mengobrol di ruang keluarga bersama yang lainnya. Iya sayang, kenapa? Dengan perasaan malu Naura coba bertanya. Saat pipis aku melihat ada bercak darah di celana dalamku. Apa itu tidak bahaya buat kami? Mami dan ibu sontak berdiri mendengar ucapan Naura, membuat Sean yang melihat dan mendengar menjadi cemas dan langsung menghampiri Naura.
apa kamu merasa sakit? Tanya ibu yang dijawab gelengin kepala oleh Naura. Sean, cepat hubungi dokter Meli, minta dia untuk datang ke rumah, suruh mami. Atas permintaan Naura yang selalu merasa mual kalau berada di rumah sakit, membuat Sean menyediakan satu ruangan khusus di rumah mereka untuk persalinan dan pemeriksaan selama kehamilan Naura. 40 menit kemudian dokter Meli tiba di kediaman mereka. Bagaimana dok? Tanya Sean panik. Tidak ada apa-apa tuan, bercak tersebut bukan pertanda bahaya. Itu hanya tanda awal kalau Nyonya Naura akan segera melahirkan, jawab dokter Meli. Au! Pekik Naura saat rasa nyeri di perutnya kembali datang. Bagaimana kau bisa mengatakan tidak apa-apa saat istriku kesakitan seperti ini, ha? Bentak Sean melihat Naura yang sempat meringis kesakitan walau hanya sesaat. Sean, memang begitulah setiap wanita yang akan melahirkan. Awalnya rasa nyeri itu akan terasa beberapa jam sekali, namun semakin mendekat proses persalinan, maka rasa nyeri itu akan semakin sering timbul dan semakin sakit, jawab ibu Naura lembut coba menjelaskan. Benar tuan, yang dibilang ibu mertua Anda benar. Memang begitulah proses persalinan berlangsung, jawab sang dokter menimpali. Apa tidak ada cara lain agar istriku tidak merasakan sakit? Tanya Sean cepat membelai rambut Naura. Mas, sudah, ucap Naura lembut. Pembukaan ibu Naura baru pembukaan 2 tuan, dan masih butuh waktu hingga mencapai pembukaan sempurna untuk melahirkan, jawab dokter Meli berusaha tenang menjelaskan karena bukan sekali dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Mas, lapar, rengek Naura. Iya sayang, mas ambilkan makanan ya, kamu tunggu di sini, jawab Sean lembut. Aku tidak mau makan di sini, jawab Naura menggelengkan kepalanya. Dokter, Anda bisa beristirahat di ruang tamu selagi menunggu waktu persalinan Naura. Maafkan tingkah anak saya, ucap mami setelah Sean dan Naura keluar dari ruangan tersebut. Iya nyonya, tidak apa-apa. Itu hal biasa yang sering terjadi pada pasangan muda seperti mereka, jawab dokter Meli mengerti. Beberapa jam kemudian, Au, mas, sakit, ucap Naura meringis menahan sakitnya saat rasa nyeri itu kembali datang dengan rasa yang lebih sakit dari sebelumnya. Sabar ya nyonya muda, ini baru pembukaan 5, ucap sang dokter setelah memeriksa kembali, membuat Sean geram namun berusaha tetap menahan emosinya. Nyonya, ada baiknya kalau Nyonya masih sanggup untuk banyak bergerak agar pembukaannya semakin cepat terbuka, ucap sang dokter lagi menambah emosi Sean. Kau minta istriku untuk banyak bergerak di saat dia kesakitan seperti ini? Apa kau tidak punya otak? Bentak Sean dengan suara meninggi. Mas, au, ucap Naura meringis coba menenangkan Sean. Sayang, mas harus bagaimana? Tanya Sean panik dengan mata berkaca-kaca saat melihat wajah istrinya yang mulai memucat. Enggak apa-apa, aku bahagia melewati proses ini, jawab Naura berusaha tenang di sela ringisan kesakitannya. Bu, bantu aku untuk berjalan ke taman, ucap Naura pelan. Sayang, mas saja yang temani, jawab Sean cepat memapah Naura menuju taman rumah mereka. Bab 95. Sean memapah Naura berjalan mengelilingi taman rumah mereka, seperti yang dianjurkan oleh dokter Meli. Sesekali Naura masih meringis menahan sakit di perutnya saat rasa sakit itu kembali datang. Mas, aku pingin pipis, ucap Naura. Ayo kita kembali ke dalam sayang, jawab Sean. Setelah sampai di kamar mandi, Sean terkejut saat melihat Naura mengejan kesakitan lebih kencang dari sebelumnya, membuat Sean sontak berteriak memanggil dokter. Dokter Meli dan semua yang mendengar teriakan Sean segera berlari menghampiri mereka di kamar mandi. Saat melihat Naura yang mengejan kesakitan di kamar mandi, membuat dokter Meli segera meminta Sean mengangkat Naura ke kamar persalinannya. Nyonya, tolong jangan mengejan dulu, ucap dokter Meli saat sedang memakai sarung tangannya. Pembukaan sudah sempurna, air ketebun juga sudah pecah. Sudah saatnya Nyonya Naura untuk melahirkan. Tolong semuanya menunggu di luar, ucap dokter Meli mulai mempersiapkan semuanya bersama beberapa perawat. Mas, sakit sekali mas, rengek Naura meringis mencengkram kuat tangan Sean. Sabar sayang, kamu harus kuat. Maafkan mas yang sudah membuatmu menjadi kesakitan seperti ini. Maaf, ucap Sean tak dapat lagi menahan tangisnya saat melihat wajah pucat kesakitan Naura. Au, ucap Naura meringis menahan sakitnya. Semua anggota keluarga serta teman Sean dan Naura sudah berada di kediaman mereka, menunggu dengan sangat antusias kehadiran anggota baru mereka. Suasana hening yang menegangkan menyelimuti semua orang yang menantikan kehadiran sosok bayi dari Naura dan Sean. Saat rasa sakit itu kembali datang, Nyonya harus segera mendorong dan mengejan ya, ucap dokter Meli memberi instruksi kepada Naura. Au,
Naura coba mengejan, namun belum berhasil. "Kamu kuat sayang, Boy, tolong bantu mami sayang," ucap Sean lembut mengusap dan mencium perut Naura. "Sekali lagi Nyonya, 1, 2, 3, ayo Nyonya terus sedikit lagi," ucap dokter kembali mengarahkan Naura. "Bismillahirrahmanirrahim, bantu aku ya Allah," batin Naura sebelum kembali mengejan. Tangisan bayi terdengar di telinga semua orang yang menantikannya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah," ucap semua orang penuh syukur. Sean mengecup semua sisi wajah Naura dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Bahagia dan lega dirasakannya saat ini. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa dirasakannya. "Selamat ya Tuan, Nyonya, bayinya laki-laki, sehat dan sempurna," ucap dokter pada Naura dan Sean. Sean keluar dari ruangan saat Naura dan bayinya akan dibersihkan. Ia menatap penuh haru dengan mata berbinar bahagia kepada mami dan mertuanya. "Mami," ucap Sean menghampiri wanita yang sudah melahirkannya. "Mami, ibu, terima kasih sudah melahirkan kami," ucap Sean dengan suara seraknya membuat suasana haru semakin terasa haru. "Sean, apa kamu tidak malu pada anakmu menangis seperti itu?" tanya Rehan, coba mencairkan suasana dengan menggoda Sean. "Benar sekali, sudah punya anak masih saja menangis," ucap Niko menimpali. "Selamat ya, sekarang kamu sudah menjadi seorang ayah. Sekarang tanggung jawabmu semakin besar nak," ucap mami dan yang lainnya bergantian kepada Sean. Satu persatu dari mereka mulai mengucapkan selamat kepada Naura dan bayinya yang sudah dibersihkan dan telah dipindahkan ke kamar perawatan mereka. Raut wajah bahagia terpancar dari semua orang yang berada di sana. "Siapa nama pangeran tampan ini kak?" tanya Erika, membuat suasana kembali hening karena semua orang menantikan jawaban dari pertanyaan Erika. "Aldrich Kenzo Alexander," jawab Sean lantang dengan senyum mengembang di wajahnya. "Hai, perkenalkan nama aku Aldrich Kenzo Alexander, Baby Kenzo. Panggil aku Baby Ken ya," sambung Naura berbicara seperti anak kecil. Wah, Baby Ken, sini endong sama Onti," ucap Erika menghampiri Baby Kenzo. Semua yang ada di sana satu persatu mulai menggendong Baby Kenzo. Lahirnya Baby Kenzo membuat kebahagiaan keluarga kecil Naura dan Sean menjadi terasa lebih sempurna. "Ya Tuhan, terima kasih lagi dan lagi aku ucapkan atas semua limpahan kebahagiaan yang telah Kau berikan kepada kami. Rasanya aku tidak membutuhkan apapun lagi. Mempunyai anak, istri, keluarga dan teman seperti mereka semua sudah sangat cukup untukku. Terima kasih," batin Sean menatap haru semua orang. "Aku sangat mencintaimu Mami Ken," ucap Sean lembut mengecup dahi Naura. "Aku juga sangat mencintaimu Daddy Ken," jawab Naura menatap Sean dengan penuh cinta yang ia miliki. Oke, baiklah kepada semua pendengar radio gue, itulah tadi akhir dari cerita Naura, yang mana akhir dari cerita tersebut happy ending. Jadi buat para pendengar saya, tetap nantikan kisah-kisah dan cerita-cerita seru lainnya yang ada di radio gue nantinya, karena saya akan segera memberikan cerita dan kisah yang menarik untuk kalian dengarkan semuanya. Oke, sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam dari saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendengar lagi kisah-kisah dan cerita yang menarik dari radio gue. Oke, sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.